Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana bersama saya, Ratnasari Irsyad Damayanti. Pesawat sederhana dalam arti fisika sebagai alat yang digunakan untuk mempermudah usaha. Pesawat sederhana terbagi menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras, sempit, dan dapat berputar di sekitar satu titik. Nah, satu titik itu seperti apa? Bisa titik tumpu, ya, titik tumpunya, titik bebannya, atau titik kuasanya. Ini merupakan jenis tuas jenis pertama. Jadi tuas jenis pertama itu titik tumpunya ada di tengah. Tuas jenis kedua, titik bebannya yang ada di tengah. Contohnya di sini gerobak roda 1. Yang ketiga adalah tuas jenis ketiga di mana titik kuasanya lah yang ada di tengah. Kalau tuas jenis ketiga, titik kuasanya di tengah. Oke, ini merupakan contoh-contoh lainnya. Kalian bisa lihat di sini titik tumpu di tengah, tuas jenis pertama, kemudian titik beban di tengah, tuas jenis kedua, dan titik kuasa di tengah untuk tuas jenis ketiga. Ini merupakan contoh-contoh dari tuas. Kalian bisa melihatnya di sini. Kita selanjutnya adalah mengenai rumusnya. Tuas, rumusnya di mana dari titik tumpu ke beban atau W. Nah, beban itu dapat ditulis W. Dari titik tumpu ke beban, maka kita sebut dengan lengan beban. Satuannya adalah Newton, tulisannya N. Kemudian, dari titik tumpu menuju ke kuasa, maka kita sebut dengan lengan kuasa. Jadi ini merupakan lengan kuasa, dan dari titik tumpu ke sini itu merupakan lengan beban. Yang ini adalah titik tumpu. Ini B atau W adalah beban, dan F adalah kuasa, di mana satuannya adalah Newton. Sedangkan lengan satuannya adalah meter. Kita mulai dari soalnya. Di sini saya membuat soal di mana di sini ada 25 kg. Ingat tadi W sama F itu satuannya Newton, bukan kilogram. Maka misalnya adalah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Nggak ada gaya itu merupakan kuasa. Gaya itu kuasa. Jadi besar gaya, ini maksudnya adalah besar kuasanya. Berapa kuasanya? Dari titik tumpu menuju beban, ini kita anggap bebannya, maka dia lengan beban. Dari sini ke sini merupakan lengan beban. Sedangkan ini ada tanda panah adalah kuasa. Ini kita anggap kuasa. Maka dari titik tumpu menuju kuasa, ini berarti lengan kuasa. Kita udah tahu di sini ada kilogram atau massa, ada lengan beban, ada lengan kuasa. Maka datanya kita tulis terlebih dahulu, di mana massa adalah 25 kg, lengan beban adalah 0,25 meter, kemudian lengan kuasa adalah 0,75 meter, dan yang ditanya adalah kuasa atau gaya. Maka, di sini kita masukkan W sama dengan M kali G. G merupakan percepatan gravitasi, di mana kalau percepatan gravitasi bumi, karena kita adanya di bumi, maka kita menggunakan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jika tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Tapi, jika diketahui, maka kita harus menggunakan sesuai dengan soal. Kalau soalnya 9,8, ya gunakan 9,8. Kalau 10, ya 10. Maka W sama dengan 25 kg dikali dengan 10, yaitu 250
Newton. Sekarang kita sudah menemukan bebannya. Jadi kita sudah menemukan di sini berapa tadi? 250 Newton. Tinggal kita cari kuasanya dengan rumus W per F sama dengan LK per LB. Kalau kalian kesulitan kalau per peran, jadi kalau pembagian kayak gini biasanya beberapa siswa agak sulit. Kalian bisa menggunakannya W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi perkalian. Tinggal kalau dia pindah, ruas berarti dibagi. 250 W, 250 ya tadi di sini. Kemudian F-nya belum ketahuan. Tadi LB dan LK-nya udah ada, yaitu LK-nya 0,75 dan LB-nya 0,25. Maka kita gunakan perkalian silang. 0,25 pindah ruas ke sini jadi dikali. Jadi yang di bawah sini pembagian pindah ke atas jadi dikali. Maka yang ini pun sama. Ini pindah ke sini jadi dikali. 250 dikali 0,25 sama dengan 0,75. 0,25 dikali 250 sama dengan 5. Kemudian ini kan perkalian, pindah ruas, kita pindahkan lagi jadi pembagian. Maka adanya di bawah 0,75. Maka didapatkan nilainya dari gaya atau kuasa yaitu 83,3 Newton. A ya. Ingat kalau gaya atau kuasa satuannya Newton, lambangnya N. Kemudian kalau beban satuannya juga Newton atau M. N ya. Kemudian Bu, kalau misalnya nggak ketahuan F-nya sama rumusnya. F di sini bisa menggunakan A. M dikali A. A itu percepatan. Kalau G, percepatan gravitasi. Kalau A, itu percepatan. Kita masuk yang kedua adalah soal keuntungan mekanis, di mana di antara tuas berikut yang memiliki keuntungan mekanis terbesar adalah yang memiliki ukuran lengan kuasa dan lengan beban masing-masing. Maka kita ketahui, ini LK, ini LB. Ya, lengan kuasa dan lengan beban. Maka ini LK, ini LB. Kita dapatkan dengan rumus KM, keuntungan mekanis adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, jawabnya berarti harus satu-satu. 1 meter, tadi lengan kuasanya, kemudian bebannya 20. Maka kita bagi saja. Karena kita biar gampang, kita ubah 1 meter jadi sentimeter. Jadi 1 dikali 100 maka 100 cm. Dibagi 20 dapat 5. Yang kedua, 1,2 kita ubah jadi cm. Jadi 1,2 dikali 100. Dapat 120 per 30. Karena ini jangan lupa yang pertama tadi lengan kuasa dan yang kedua adalah lengan beban. Kita dapatkan yaitu 4. Yang ketiga, 160 cm. Ini nggak perlu kita ubah karena satuannya sama ya. Kalau satuannya sama, kamu nggak perlu mengubahnya. 160 dibagi 40 dapat 4. Sama nih ya. B sama C. Yang terakhir, 100 dibagi 30 kita dapatkan 3,3. Maka di antara 4 ini yang memiliki keuntungan mekanis terbesar adalah yang A. Sedangkan yang sama adalah yang B dan C. Karena sama-sama keuntungan mekanisnya adalah 4. Kita masuk yang kedua yaitu bidang miring. Di mana bidang miring adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah usaha tetapi tidak mengurangi usaha yang dilakukan. Contoh bidang miring di sini ada 3. Contohnya ada papan, kamu ingin mengangkatnya jadi bisa nih menggunakan bidang miring dari atas sini ke bawah. Jadi biar lebih cepat. Kemudian yang kedua ada jalan yang berkelok-kelok. Yang ketiga adalah rosotan. Ya, di sini bidang miring adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah usaha tetapi tidak mengurangi. Ingat ya, tidak mengurangi usaha yang dilakukan.
Oke, kita masuk ke bidang miringnya, di mana tadi sama, cuma kalau di sini KM sama dengan FB, kamu bisa menggunakan FB atau W, karena di sini gaya beban. W per K atau per F, W per F sama dengan LK per LB. Ini merupakan L-nya, kemudian panjangnya bisa dibilang L, bisa juga ada yang bilang S, nggak masalah. Kemudian ini adalah ketinggiannya. Kemudian ini adalah kuasanya, F, kuasa, sedangkan yang turun ke bawah ini adalah beban ya, W. Nah, ini adalah contoh lainnya. Jadi ada yang menggunakan rumus yang tadi, ada juga yang menggunakan rumus ini. Lebih mudah menggunakan rumus ini kalau kata saya. Ya, di sini W-nya beban, di sini kuasanya, di sini S, jaraknya harus bidang miring ya. Jarak bidang miringnya. Kemudian yang ini adalah ketinggiannya. Jadi ada ketinggian, ada jarak dalam bidang miringnya, panjang bidang miringnya, kemudian di sini adalah kuasanya, nih gaya kuasanya, dan yang terakhir adalah beban. Dengan rumus tadi yang saya bilang, F dikali S sama dengan W dikali H. Ini sama kayak F dikali LK sama dengan W dikali LB. Cuma kalau yang tadi adalah tuas, kalau yang sekarang kita masuk ke bidang miring. Nah, untuk keuntungan mekanisnya sendiri, kamu bisa menggunakan dua. Jika diketahuinya W atau beban dan kuasa, jika diketahuinya beban atau kuasa, maka kamu bisa menggunakan rumus W per F. Tapi kalau yang diketahuinya bidang miring dan ketinggian, maka kamu bisa menggunakan rumus S per H. Jadi pilih salah satu. Untuk mempermudah dalam keuntungan mekanis. Atau kalau 4-4-nya diketahui, 3 yang diketahui, kamu bisa menggunakan salah satunya. Oke, kita masuk contoh soalnya ya. Suatu peti, peralatan berat, akan dinaikkan dengan menggunakan papan sebagai bidang miring. Seperti pada gambar berikut. Ingat, kalau seperti ini berarti ini kuasa, kalau dia turun ke bawah berarti dia beban. Kalau turun berarti beban. Kemudian di sini apa? Ini adalah ketinggian. Nah, papannya ini kita sebut dengan jarak pada bidang miring. Berarti ini S. Yang ini adalah F. Kalau dia dari yang turun ke bawah berarti dia adalah W. Dan yang ini adalah ketinggian. Agar gaya dorong setengah dari berat peti sesungguhnya harus disediakan papan dengan panjang. Nah, kita masuk. H-nya udah ketahuan ya, di sini 2,5 meter. Kemudian F-nya diketahui, yaitu lihat di sini. Agar gaya dorong setengah dari berat peti. Maka diketahui bahwa F-nya, gayanya adalah setengah. Setengah nama lainnya adalah 0,5. Ya, 0,5 dengan berat. Berat ini kita anggap beban. Maka berat bebannya adalah W. Kalau kamu mau nulis F sama dengan setengah W juga boleh. Nah, yang ditanya adalah S. Maka kamu mencari rumusnya kayak tadi. W per F sama dengan S per H. Maka ini bisa langsung ya. Kalau ini langsung S sama dengan H dibagi F dikali W. Yaitu 2,5 dibagi 0,5 W. Ingat tadi F-nya adalah 0,5 W. Maka kita taruh juga di sini 0,5 W. Dikali W. Maka ini kamu bisa coret W-nya. Bisa dicoret. Kemudian didapatkan 25 per 0,5 yaitu 5 meter. Ini merupakan contoh-contoh dari bidang miring. Bidang miring yang pertama. Ini yang tadi papan ya. Kemudian yang kedua adalah paku. Untuk paku, mur, ini bidang miring yang diperlukan bantuan. Sedangkan ini adalah tangga, kemudian di sini pahatan, di sini ada kapak, pisau, dan mata bor. Ini merupakan bidang miring. Kita masuk yang selanjutnya adalah katrol, yaitu pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Katrol sendiri dibagi menjadi 3, yaitu katrol jenis pertama, seperti ini, katrol tunggal.
Yang kedua adalah katrol bebas. Jadi arahnya beda ya. Yang ketiga adalah katrol majemuk atau ganda atau gabungan. Jadi ada banyak nama-namanya. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah katrol tunggal tetap. Di mana bekerja di tepi katrol berasal dari tali atau tambang beban yang bekerja pada katrol berasal dari tepi lainnya. Nah, untuk katrol tunggal tetap sendiri memiliki gaya yang sama dengan bebannya. Jadi, gayanya sama dengan beban. Gaya itu tadi adalah F dan beban adalah W. Artinya gaya yang harus dikeluarkan setara dengan beban. Ini adalah KM-nya, di mana F sama dengan W, maka didapatkanlah KM sama dengan W per F sama dengan 1. Jadi kalau kamu menemukan katrol seperti ini, dan nggak ada W-nya berapa, bebannya nggak diketahui berapa, gayanya tidak diketahui berapa, maka kita tahu bahwa keuntungan mekanisnya adalah 1. Ingat ya, ini contohnya adalah sumur, kalau katrol yang suka ada di sumur. Nah, yang kedua, jenis katrol yang kedua adalah katrol tunggal bebas. Di sini katrol tunggal bebas merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Nah, kenapa beda? Di sini gaya yang dibutuhkan itu untuk mengangkat beban pada katrol tunggal bebas sama dengan setengah bebannya. Jika bebannya 2000 Newton, maka gayanya adalah 1000. Jadi, gaya itu setengahnya dari beban. Ini merupakan contohnya. Ya. Jadi lihat di sini ini titik tumpunya, kemudian ini bebannya, dan di sini gayanya. Jadi arahnya malah naik ke atas. Ini biasanya digunakan sama tukang. Biasanya tukang-tukang yang kalau misal kamu pergi, kemudian lihat ada pembangunan, biasanya dia menggunakan jenis katrol tunggal bebas. Jadi ada katrol di bawahnya. Nah, KM-nya sama dengan 2 ya, di mana W per F sama dengan 2 KM-nya. Yang ketiga adalah jenis katrol majemuk atau katrol tadi gabungan antara katrol tetap, tunggal, dan katrol bebas. Nah, untuk keuntungan katrol majemuk sendiri itu berbeda-beda. Kamu bisa lihat di sebelah sini. Nah, di sebelah sini kamu bisa melihatnya. Ada yang pertama, jadi lihat pada tali ya. Tali yang pertama, tali kedua, tali ketiga, dan di sini ada F-nya dan W. Bebannya ada, F-nya ada. Kamu lihat tali yang berada pada lingkaran tersebut atau katrolnya. Ada 1, 2, dan 3. Sudah ada tandanya di sana kan? Maka KM-nya adalah 3. Walaupun rata-rata jumlah roda hampir sama dengan tali, tapi ingat, keuntungan mekanis itu kita lihat dari jumlah tali, bukan jumlah katrolnya ada berapa. Nah, yang kedua adalah ini yang bentuk yang berbeda. Nah, di sini ada 4 jumlah tali. Jumlah tali ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ingat kalau yang di dekat tali gaya itu kita nggak hitung. Atau tali yang berada di beban jangan dihitung. Yang dihitung adalah tali yang berada pada katrolnya. Jadi pada roda katrolnya ya. Oke, kita masuk ke keuntungan mekanisnya. Di mana di sini ada LB, LK sama dengan LB atau W sama dengan F untuk katrol tetap. Dan untuk katrol bebas itu F sama dengan setengah W. Untuk katrol majemuk ingat tadi adalah jumlah tali yang ada pada roda katrol. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang ini tali yang di sini dan tali yang di sini tidak dihitung. Maka KM-nya sama dengan 4. Dengan rumus F sama dengan 1/4 W. Kita masuk yang selanjutnya adalah roda berporos, di mana pesawat sederhana yang memiliki 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Umumnya, kamu bisa lihat pada
sepeda, dan mesin-mesin pabrik. Di sini gear pada sepeda, gaya kuasa biasanya bekerja pada roda besar, gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda katrol adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Ini merupakan contoh dari katrol. Ya, sebuah silinder, ini apa? Ini merupakan katrol bebas. Bukan katrol, karena kamu bisa lihat di sini kuasanya ada di atas, maka ini masuknya adalah katrol bebas. Kalau katrol tunggal bebas ya, karena satu. Kalau katrol tunggal tetap, dia kuasanya ke bawah, bukan ke atas. Karena ke atas berarti dia katrol tunggal bebas. Maka, di sini jika jarak antar poros katrol dengan titik tumpu, antar poros katrol dengan titik tumpu berarti yang ini, adalah 15 cm, tentukan beban silinder pada jajah tersebut dan panjang lengan kuasanya. Ya, di sini kamu bisa lihat diketahuinya 38 Newton karena ini kuasa F. Maka di sini ada beban. Kalau dari sini ke sini berarti itu lengan beban, sama kalau dari sini ke sini adalah lengan kuasa, yaitu 15 cm. Maka bebannya berapa? Kita masukkan. Tadi kalau dia katrol tunggal bebas, kita tahu KM-nya adalah 2. Tapi kalau katrol tunggal tetap, KM-nya adalah 1. Nah, KM-nya 2 dengan rumus W per F sama dengan 2. Atau KM sama dengan W per F, itu juga boleh. Maka W sama dengan 2F, di mana F adalah 2 kali 38. Nah, maka W didapatkan 76 Newton. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Ya, saya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.